Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Kapolri Kecamatan Mojo, yang saya hormati Kecamatan Mojo, Bapak Miftahul Hadi SPD, yang saya hormati juga sumber pelaksanaan kegiatan Proses 365 Anik Sulawesi SPD MPD, juga Bapak Pak Tri Budi Santoso. Ya, Bapak Tri Budi Santoso, mohon maaf. Yang saya hormati juga dari komite Kase Kecamatan Mojo. Pertama, maka kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Microsoft 65, akan saya sampaikan laporan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari. Jadi mulai hari ini pembukaan selama 4 hari. Jadi mulai tanggal 1 April. Selanjutnya peserta dari kegiatan ini adalah semua kepala sekolah dan guru Kecamatan Mojo, dengan jumlah 108 peserta. Jadi ini akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai hari ini sampai tanggal 29 Maret 2021 sampai nanti tanggal 1 April 2021. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita ikuti Microsoft ini dengan sebaik-baiknya, biar tidak terjadi suara noise. Membuka dua aplikasi, antara HP dengan perangkat lainnya, laptop, sehingga tidak terjadi HP dengan noise. Yang kedua, nanti jangan pilihan dari narasumber kegiatan ini, tolong semua mikrofonnya di-mute ya, karena kita membutuhkan itu kelancaran untuk jadi kelancaran nanti mikrofon ataupun videonya dimatikan saja, kecuali nanti bila mana dari narasumber itu memberikan waktu kepada pendengar untuk bertanya, silakan ya, itu dibuka semuanya boleh. Nanti seperti itu ya kegiatan kita, karena kita melaksanakan kegiatan ini dengan daring ya, dalam jaringan ya, itu. Sementara ini yang sudah masuk mengikuti kegiatan ini ada sekitar 44 ya,
ya. Jadi masih belum ada separuh. Ya, mungkin yang lain baru mengaktifkan akunnya dan belum bisa bergabung ya. Karena tadi dari teman-teman juga baru masuk ataupun bergabung ke grup WA Microsoft Office 365 ini. Jadi masih mengaktifkan akun dan bisa bergabung ya. Jadi, selanjutnya Bapak Ibu dihormati, mengingat waktunya juga sudah siang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kegiatan ini akan dibuka oleh Ibu Korwil Kecamatan Mojo. Demikian sekali lagi selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian selanjutnya dari narasumber beliaunya yaitu Bapak Trik Lukisan Besar SDB. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar, Ibu? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Harapannya Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan pada suasana situasi yang luar biasa dengan penuh keberkahan tentunya pada virtual meeting menggunakan Teams meeting pada pagi hari ini, dan kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan kelonggaran waktunya untuk berbagi dan juga belajar bersama terkait dengan pemanfaatan teknologi fitur-fitur dari Microsoft 365 Education untuk pembelajaran, baik untuk pembelajaran dengan siswa maupun untuk produktivitas kita sebagai pendidik di lingkungan kerja kita, baik di sekolah maupun di lembaga pendidikan yang lainnya. Yang terhormat untuk koordinator atau ketua IGTKI Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur, dan juga yang terhormat untuk pengawas TKSD di lingkungan Korwil Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur juga, dan juga yang terhormat untuk Bapak Ketua Panitia yang telah mengorganisasikan, mengelola, mempersiapkan pelatihan kali ini. Kami mewakili dari pihak Microsoft Education Indonesia yang kebetulan kami ditugasi oleh Microsoft membersamai Bapak Ibu semuanya dalam pelatihan-pelatihan sebagai Microsoft Innovative Educator Expert dan juga Master Trainer level 100 dan 200 Bapak Ibu. Oke, dan salah satunya rekan kami yaitu Ibu Anik Sulistiarini juga menjadi Master Trainer untuk Microsoft Education Indonesia Bapak Ibu. Jadi kami berkolaborasi, berpartner, bekerja sama, mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 Education untuk pemanfaatannya dalam pembelajaran ataupun menunjang produktivitas kinerja Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu akan sepenuhnya akan didampingi dan juga akan mendapatkan paparan materi dan juga demo live praktek dari Ibu Anik Sulistiarini. Mohon maaf mungkin dari semenjak persiapan di grup WA kami belum sepenuhnya bisa mendampingi Bapak Ibu karena kebetulan
pada saat ini juga kami sedang mendampingi pelatihan untuk para calon master trainer untuk level 200. Jadi kami sedang mendampingi untuk training of trainer atau TOT level 200 yang target penyelesaiannya pada 31 April 2021 dan ini sedang kejar tayang untuk koreksi, pendampingan, berikan feedback dan penilaian untuk deadline 31 April 2021 Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali kalau di grup WA kami belum sempat mendampingi dan juga pada saat nanti paparan materi nanti sepenuhnya dengan Bu Anik Sulistiarini karena untuk kegiatan pagi hari kami memang masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan juga pada pagi hari juga kami dari pukul 8 sampai 11 kami jadwal penuh untuk pembelajaran video conference dengan siswa dan juga sedang mempersiapkan untuk tatap muka. Di Jawa Tengah itu persiapan tatap mukanya kebetulan sekolah kami itu ditunjuk untuk menjadi salah satu sekolah di Purbalingga, salah satunya untuk PTM, persiapan tatap muka, direncanakan mulai tanggal 5 April. Jadi hari ini juga, dari mulai 7.30 tadi kami mengikuti rapat persiapan secara online juga menggunakan Teams meeting di tingkat sekolah, persiapan dan seterusnya. Dan tadi sebelum saya ke room sini juga masih berlanjut rapat itu, kami mohon izin untuk meninggalkan sebentar untuk bergabung dengan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf karena berbagai kegiatan tadi, di samping juga mulai besok 30/31 kami mendampingi juga beberapa teman di salah satu organisasi profesi yaitu Ikatan Guru Indonesia mengadakan musyawarah wilayah yang kedua Jawa Tengah yang dilaksanakan di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Purbalingga sebagai penyelenggara. Jadi hari ini juga direncanakan untuk ada gladi bersih. Besok 30/31 kami mendampingi secara full juga untuk proses itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali karena di awal kami sampaikan beberapa agenda kegiatan itu, namun karena perencanaan dari panitia setempat yaitu IGTKI Kecamatan Mojo mengalokasikan waktu pada pagi hari, maka dengan berat hati nanti kami mendampinginya secara online dengan Ibu Anik, namun untuk tatap muka virtualnya, webinarnya nanti sepenuhnya dengan Bu Anik Sulistiarini. Nanti kita coba lokasikan waktu untuk pendampingan secara online di kelas Teams kita Bapak Ibu atau di grup ya. Itu adalah informasi tentang informasi yang perlu kami sampaikan di awal agar nanti kedepannya Bapak Ibu mungkin menanti kita bersama Bu Anik dengan saya, namun tidak sepenuhnya kami bisa mendampingi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali. Kemudian pihak Microsoft Indonesia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu atas semangat untuk berbagi dan belajarnya bersama untuk menggunakan fitur-fitur dari Microsoft 365 Education Bapak Ibu. Harapannya nanti bisa bermanfaat karena mau tidak mau kita sebagai pendidik ya, suka tidak suka, mungkin dari beberapa dari kita mungkin kita lahir tidak di era teknologi Bapak Ibu. Ada juga teman-teman Bapak Ibu semuanya terlihat dari wajah-wajah di kamera videonya juga ada yang masih muda gitu kan. Nah yang muda-muda itu tentunya sudah lahir di era teknologi gitu. Ibaratnya itu ketika lahir ke dunia itu sudah terpapar sinyal seperti itu. Tapi kalau generasi saya, generasi mungkin Bapak Ibu yang seperti saya gitu kan, saya sudah tua Bapak Ibu, jadi saat itu mungkin kita lahir tidak ada sinyal gitu. Nah dari kondisi itu maka mau tidak mau kita harus sebagai pendidik harus meningkatkan kemampuan diri untuk mengejar ketertinggalan itu atau gap atau selisih kesenjangan dari penguasaan teknologi kita dengan adik-adik kita.
gitu kan, dengan teman-teman kita yang jauh lebih muda, yang sudah tumbuh kembang gitu kan dari semenjak kecil di masa teknologi Bapak Ibu. Oke. Jadi itu adalah tanggung jawab kita untuk selalu meningkatkan diri, kemampuan kita untuk mengejar gap atau kesenjangan teknologi itu Bapak Ibu. Saya akui saya sendiri juga sama. Banyak kesenjangan teknologi yang harus saya kuasai, maka saya berusaha untuk selalu berbagi dengan teman-teman, baik di media-media, di grup-grup diskusi, ataupun melakukan pendampingan pelatihan seperti ini. Dengan kita selalu berbagi, maka akan ada dinamika informasi yang bisa kita bagikan dan juga kita dapatkan. Karena dengan kita memoderasi atau membantu teman-teman dengan beberapa kesulitan kendala yang sedang mereka lakukan, maka mau tidak mau kita juga akan belajar, akan mencari informasi, berbagi pengalaman yang sudah kita lakukan. Jadi itu akan selalu menjaga kita untuk selalu tetap up to date istilahnya. Karena lagi-lagi mau tidak mau jika tidak suka, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami sendiri dari beberapa perubahan waktu atau mungkin bahkan beberapa dekade yang dialami. Artinya dulu kita mungkin masih tercengang-cengang adanya teknologi yang simpel sederhana, gitu kan. Zamannya saya dulu, saya mengganti volume, mengganti channel di televisi dengan remote itu sudah wow saat itu kan. Tidak perlu lagi saya dengan tangan, bahkan dulu kalau malas gitu ya, mungkin dari Bapak Ibu semua kadang-kala mengganti channel dengan kaki gitu ya, sambil rebahan gitu. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mengalami itu. Nah sekarang sudah jauh lebih berkembang, tidak sesimpel itu. Itu kalau kita membandingkan dari yang dulu. Sekarang bahkan lebih cepat lagi Bapak Ibu. Dari masa awal di pandemi mungkin atau sebelum pandemi banyak dari kita mungkin tidak mengenal berbagai fitur teknologi yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Tetapi mau tidak mau begitu pandemi maka itu semua harus serta-merta kita kuasai dan kita gunakan. Gitu. Itu perubahannya. Bahkan dari pandemi saja katakanlah ini sudah 1 tahun ya, dari bulan Maret tahun lalu sampai dengan bulan Maret tahun ini. Itu juga perubahannya luar biasa. Jangankan tahun Bapak Ibu, saya mengamati dari tools-tools atau fitur di Microsoft 365 Education, dari hari ke hari itu pasti ada perubahan, ada update gitu. Jadi nanti saya yakin Bu Anik Sulistiari ini selaku Master Trainer juga dari Microsoft Education Indonesia nanti bisa mendampingi dan berbagi, bercerita pengalaman tentang fitur-fitur dari Microsoft 365 Education untuk pembelajaran. Dan juga update-update fitur-fitur terbarunya perubahan yang nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan baik untuk pembelajaran dengan siswa ataupun menunjang kinerja produktivitas Bapak Ibu keseharian. Jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk selalu update diri, meningkatkan kemampuan diri. Karena apa? Karena kita akan mendampingi siswa-siswa kita, anak-anak kita itu mereka harus siap untuk nantinya ya menyiapkan mereka untuk hidup di dunia nyata dengan teknologi yang Bapak Ibu harus bisa bayangkan. Bapak Ibu katakanlah di TK. Di TK itu berarti kita katakanlah 10 atau 15 tahun lagi mereka harus sudah siap di dunia nyata dengan teknologi yang sebegitu rupa. Nah, kita harus bisa memprediksi 10 tahun, 15 tahun yang akan datang teknologi akan seperti apa. Karena apa? Kita harus menyiapkan mereka dari sejak sekarang gitu. Nah, anak-anak kita itu sudah sebegitu rupa sekarang dengan teknologi sangat cepat gitu kan. Nah, kita sendiri sebagai pendidik ya harus mengimbanginya gitu. Bahkan harus menyiapkan mereka gitu. Jadi jangan sampai malah kita sebagai pendidik malah ketinggalan gitu kan. Malah kita belajar dari mereka. Ya tidak dipungkiri juga bahwa mulai dari perkembangan teknologi di awal bahkan saya sendiri juga belajar dari anak-anak saya, dari siswa-siswa saya. Jadi istilah orang Jawa Timur mungkin mengenal istilah itu bahwa
kebun nusu budel gitu ya, atau kerbau menyusu pada anak kerbaunya. Nah itu mungkin sudah tidak berlaku lagi untuk saat-saat ini, karena saya yakin putra-putri Bapak Ibu, baik putra-putri Bapak Ibu sendiri ataupun siswa-siswa kita, ketika disodorkan sebuah teknologi gitu, kita tidak siswa itu tidak perlu dilatih Bapak Ibu. Siswa itu tidak perlu dilatih, pelatihan seperti ini mereka sudah dengan sendirinya akan bisa menggunakan gitu. Saya yakin seperti itu. Nah, maka starting point-nya di situ. Dan sudah langkah yang tepat dan baik sekali Bapak Ibu berkumpul bersama virtual meeting seperti ini, kelas online, mengadakan pelatihan belajar bersama untuk itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu khawatir tentang siswa-siswinya, bahwa mereka akan cepat sekali untuk bisa beradaptasi menggunakan teknologi. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Kita akan bagaimana nanti untuk menyiapkan mereka dengan teknologi. Seperti itu prinsipnya Bapak Ibu. Jadi selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Semoga lancar dari awal sampai akhir. Apapun yang nanti Bapak Ibu dapatkan, pastinya ada nilai pembeda dari sebelum mengikuti pelatihan dan setelahnya. Seberapapun pembedanya, tidak perlu dikhawatirkan, ya, karena masing-masing mempunyai kemampuan literasi, baik literasi digital ataupun yang lainnya, yang berbeda-beda. Dan nantinya pun outputnya akan seperti apa ya, minimal standar dari pelatihan ini dengan penugasan-penugasannya nanti tolak ukurnya di situ kalau kita mengukur dari keberhasilan pelatihan ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk minimal mengikuti pelatihan ini dan memenuhi standar-standar dari penilaian di penugasan itu. Namun untuk kemampuan secara keseluruhan masing-masing relatif. Nantinya akan menjadi mampu sepenuhnya ataupun belum itu bertahap dan akan menjadi lebih komprehensif ketika Bapak Ibu mulai menggunakan. Jadi kalau mengandalkan hanya dari praktek pelatihan itu belum bisa komprehensif. Jadi akan lebih komprehensif, bertahap, mana yang perlu digunakan dulu dan seterusnya itu karena implementasi, karena penggunaannya. Karena tanpa kita gunakan maka hasil praktek kita selama pelatihan ya hanya seperti itu, tidak akan pernah berkembang. Tetapi dengan kita menggunakannya dari hari demi hari bertahap, maka penguasaan kita juga akan semakin meningkat Bapak Ibu. Begitu saja, tetap semangat Bapak Ibu sampai di akhir. Karena ini kelas online, maka Bapak Ibu mau tidak mau harus meningkatkan literasi digitalnya, baca panduan, baca modul, baca tutorial ataupun yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya yang mungkin nanti dibagikan oleh Bu Anik sendiri ataupun Bapak Ibu bisa mendapatkan dari sumber-sumber lain. Begitu. Selamat berlatih, selamat belajar. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Yang tadi saya sampaikan di awal, harapannya itu semua tidak menjadi kendala bagi Bapak Ibu untuk mencapai keberhasilan itu. Dari kami mohon maaf banyak kekurangan, selamat berlatih, selamat belajar. Terima kasih, semua rekayasa terbaik, semua apa yang nantinya terbaik itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sedikit menggunakan, mengimplementasikan hal-hal yang terbaik itu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampaikan kepada Bapak narasumber. Sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibunda DRA Juwarti MPD selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Mojo. Kepada beliau, Ibunda Juwarti, kami persilahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bu Retno sudah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. amri milisani yafqahu qawli amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua KTK Kecamatan Mojo, Bapak Syarif Hidayat Magister Pendidikan, kemudian Ketua IGTKI Kecamatan Mojo, Bapak Miftahul Hadi SPD, kemudian Bapak narasumber yaitu Pak Tri Budi Santoso SPD dari Microsoft, Bu Ani Sulistiarini MPD sebagai Master Trainer dari Microsoft Indonesia, moderator yang saya hormati, serta Bapak Ibu Panitia kegiatan pelatihan dalam Office 365 di Kecamatan Mojo, serta Ibu Bapak peserta dari pelatihan Office 365 di Kecamatan Mojo yang saya hormati, saya banggakan. Tiada ucapan yang pantas kita hadirkan kecuali ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu berupa nikmat iman, nikmat dan hari ini kita bisa tolakil ilmu, yaitu mencari ilmu yang bermanfaat dalam membekali diri kita, yaitu dalam rangka menguasai atau belajar menguasai menggunakan Office 365 nanti di dalam pembelajaran kita semuanya ini bisa berjalan dengan lancar, tiada aral suatu apapun. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, dan semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ibu Bapak yang hormati, dalam kesempatan yang 365 sebagai ucapan terima kasih yang mana telah bersedia memberi ilmu yang bermanfaat ini kepada rekan-rekan kami, yaitu teman-teman TK di Kecamatan Mojo, yang merupakan lanjutan dari diikuti oleh teman-teman SD kemarin, dan alhamdulillah manfaatnya sangat luar biasa sekali dalam pembelajaran yang kita rasakan dan dilaksanakan oleh teman-teman guru semuanya. Maka saya mengucapkan terima kasih keadaan ini, padahal hal ini sudah kita susun dan kita rencanakan itu sudah dari sebelumnya Bapak Ibu, tetapi berbagai macam kegiatan yang harus kita ikuti sehingga kegiatan pelatihan Office 365 untuk teman-teman guru SD ini baru terlaksana saat ini. Tetapi tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi kekompakan kita dalam mencari ilmu. Hari ini kami berterima kasih sekali Ibu Bapak sudah melaksanakan kegiatan ini dan nantinya akan ditindaklanjuti di dalam pembelajaran untuk anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati,
sesuai dengan amanah yang terdapat pada Permendikbud nomor 6 tahun 2007, nomor 16 maaf. Jadi menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru, bahwa standar kompetensi guru itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Di dalam kompetensi pedagogik, Bapak Ibu, itu di poin 5, di situ ditekankan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian yang kedua, di dalam kompetensi profesional, yaitu di dalam poin nomor 24, di situ disebutkan bahwa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Jadi Bapak Ibu, hari ini yang kita lakukan kegiatan ini adalah merupakan pemenuhan standar kompetensi itu Bapak Guru, yaitu yang di kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Maka dari itu Ibu Bapak, event yang kita laksanakan ini nanti saya mohon ini harus diikuti dengan benar-benar keseriusan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh semangat, dengan penuh kita saling berbagi, jangan merasa saya tidak bisa rujuk karena ini saya sudah tua. Nah, tidak ada istilah tua di dalam belajar. Jadi guru-guru harus tetap merasa muda. Meskipun ini adalah IT, Bapak Ibu, ini kita bukan hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau, kita harus suka seperti yang diaturkan oleh Pak Tri Budi Santoso tadi, bahwa kita harus siap melaksanakan ini dengan cara belajar bersama, dengan cara kita saling mengaji, saling asuh di dalam kegiatan ini, nanti sehingga akan terjalin atau terwujud apa yang kita inginkan ini tadi Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Nah, di dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu, itu nanti kan ada teori, juga ada praktek, dan nanti Bu Ani saya suruh mengkondisikan kalau seandainya teman-teman di dalam pelaksanaan pelatihan ini nanti ada kesulitan, itu harus diadakan waktu khusus yang nanti kita sediakan di kantor untuk di aula Korwil Kecamatan Mojo ini untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman guru, sehingga nanti apapun yang panjenengan hadapi masalah itu tidak akan ada jalan buntu atau harus ada jawaban dan solusi. Nah, tentunya nanti akan dipandu oleh Bu Ani dan teman-teman kita yang dari SD juga sudah banyak yang sudah menguasai Microsoft 365. Nanti kayak apa sih Microsoft itu digunakan untuk apa saja. Dan nanti Bapak Ibu saya mohon baik yang sudah usia agak senja maupun yang sudah terutama yang milenial, semua itu tadi kuasai. Jadi jangan cepil, istilahnya ojo cepil ilmu dengan ya. Jadi nanti kalau Ibu Bapak kesulitan, insya Allah kita tidak akan biarkan kesulitan berhenti di situ, tetapi akan kita carikan solusinya, yaitu nanti kita tempatkan di kantor Korwil Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama belajar di sana. Sehingga Ibu Bapak nanti untuk tatap muka, kalau tidak ada hambatan, ini nanti bisa dimulai pada tahun ajaran baru tahun 2021-2022, yaitu pada bulan Juni, Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini nanti akan bisa bermanfaat untuk anak didik kita, untuk kita, dan untuk dunia pendidikan pada umumnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini diikuti oleh 108 peserta.
dari seluruh anggota IPTKI Kecamatan Mojo. Dengan 108 peserta ini, saya mohon Bapak Ibu, ini nanti kita semua dalam mengikuti pelatihan dalam keadaan sehat, selamat, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Apa kuncinya Bapak Ibu? Bahwa kita memang harus menjaga kesehatan dan kegiatan kita bisa berjalan dengan aman dan lancar semua yang kita harapkan. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nanti sinyalnya tidak terputus-putus karena di Kecamatan Mojo ini memang beda kondisi, beda geografisnya Bapak Ibu. Jadi kendala pertama yang kita hadapi itu adalah sinyal. Maka Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan usaha kita dan memuluskan apa yang kita harapkan bisa berjalan lancar. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk pelatihan Office 365 dalam pembelajaran bagi guru-guru IGTKI se-Kecamatan Mojo, saya nyatakan dimulai. Semoga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan lancar dan sukses kegiatan ini. Ya. Demikian Bapak Ibu, biar tidak panjang itu, biar bisa secepatnya dimulai. Ada sesuatu yang kurang dari saya, Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga mengikuti Bapak Ibu meskipun dari kantor, jadi tidak bisa Bapak Ibu, kami tetap saling memantau kegiatan ini sehingga kita sama-sama bisa melihat sampai sejauh mana nanti kegiatan ini berlangsung. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibunda Juwarti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sambutan dan acara sudah terlaksana. Untuk selanjutnya doa dan penutup, sekaligus penutup. Dari saya sebagai pembawa acara, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini nanti dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada Bapak Miftahul Hadi SPD kami persilahkan. Jadi setelah itu balik ya. Setelah Pak Amit. Ini Bu Amit mungkin. Makanya tadi Pak Bunggung ini kok nyala padahal di sini lo nggak nyala pun aku bingung agak. Kata-kata dan bahasa yang syukur kami padamu ya Allah atas segala nikmat hidayah yang sudah Engkau
Oh iya.